Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Luar biasa hari ini. Saya sangat senang sekali, perasaan saya pasti sama dengan perasaan teman-teman semua bahwa Bapak Presiden hadir di tempat ini menggunakan seragam kebanggaan kita bersama. Yang kami hormati pimpinan lembaga tinggi negara, hadir Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, Wakil Ketua DPD RI Pak Sultan Najamuddin, mantan Ketua DPD RI Pak Osman Sabtaodang, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, sekaligus Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI, abang saya Bang Menteri Bahlil Lahadalia, berikan tepuk tangan. Dan hari ini senyumnya sangat sumringah karena ternyata dagangan Ibu Menteri dijual laku di depan tadi ya Mas Ekspor. Ya, saya hormati Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, Pak Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten, Pak Agus Gumiwang, Pak Menperin, mantan Ketua Umum BPP HIPMI sekaligus Menparekraf, abang saya Pak Sandiaga Salahuddin, mentor kami semua di HIPMI Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit. Yang selalu mengajarkan kami mana bisnis yang benar, mana bisnis tidak benar. Para senior, Pak Jan Farid, Pak Imam Besar, juga seluruh tamu undangan yang hadir, pendiri, penggagas, dan pencetus HIPMI serta Ketua Umum pertama, Ayahanda Abdul Latif, PJ Gubernur Banten, serta seluruh Forkopimda yang berhadir, para mantan Ketua Umum BPP HIPMI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak yang hadir hari ini. Selanjutnya para pengurus BPP HIPMI yang hadir lengkap, dan juga ketua umum BPD HIPMI se-Indonesia yang saya sayangi dan cintai. Berdiri dulu. Pak Menteri Investasi, solid barangnya, solid. Para senior, para keluarga besar HIPMI yang saya cintai di seluruh Indonesia yang berhadir, terimalah salam hormat saya. Sebelum saya memulai kata-kata sambutan ini, karena agak grogi, ini baru pertama saya pidato langsung di podiumnya Bapak Presiden. Kemarin waktu pelantikan podiumnya di sana Pak. Sekarang dikasih kesempatan langsung bisa pidato di podium Bapak Presiden. Ini Ketua Panitia Afi menang banyak, ini tiba-tiba bisa langsung pidato. Jangan buru-buru dulu Ketua Afi, tenang, pelan-pelan. Munas masih jauh, Munas masih jauh. Provinsi Banten, Kota Santri, seluruh Indonesia hadir bersilaturahmi. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi, walau sibuk tetap hadir di Rakernas HIPMI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir
di tempat yang berbahagia ini dalam rangka Rakernas HIPMI yang pertama periode 2022-2025. Izin kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dalam kegiatan Rakernas ini esensinya adalah membahas seluruh program-program kerja BPP HIPMI yang ada di seluruh bidang-bidang yang korelasinya dengan seluruh kementerian terkait oleh seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan. Kami menyusun dan mensinergikan program kerja BPP HIPMI pusat maupun ke daerah. Esensinya kami ingin mensinkronisasi kebijakan pusat ke daerah sehingga implementasi ke depan dalam mengeksekusi dan melaksanakan program ini bisa berjalan dengan baik. Setelah ini kami ingin mengadakan beberapa MOU dengan kementerian, utamanya dengan Kementerian UMKM Bapak Presiden, karena kami menyadari bersama bahwa ekonomi kita tumbuh di 5,03%, didominasi oleh kontribusi UMKM nilai lebih dari 60%. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa memperhatikan pejuang ekonomi rakyat, UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan afirmasi ataupun untuk bisa mendapatkan keberpihakan dari pemerintah, karena pada kenyataannya adalah UMKM menjadi backbone atau tulang punggung penyangga ekonomi Indonesia. Dan juga UMKM kita menurut data HIPMI, Badan Kajian Strategis HIPMI dan juga BPS, UMKM sendiri juga menyerap 97% tenaga kerja yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu kami berharap dengan adanya MOU dan nanti akan dilanjutkan dengan PKS, perjanjian kerjasama antara HIPMI dengan Kementerian UMKM, ini dapat memberikan angin segar bagi pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga berterima kasih atas kebijakan untuk penghapusan kredit UMKM pasca COVID. Ini terobosan yang sangat luar biasa Bapak Presiden. Ternyata UMKM bukan menjadi tidak diperhatikan, karena beberapa UMKM menyampaikan kepada kami bahwa korporasi besar mendapatkan insentif seperti tax holiday dan sebagainya macamnya, sementara UMKM sebagai backbone atau tulang punggung perekonomian Indonesia ingin mendapatkan privilege ataupun kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Untuk itu kami berharap ke depan ini menjadi perhatian kita semua dan kita juga bisa menggelorakan semangat UMKM, kewirausahaan agar mempermudah seluruh kegiatan usaha baik dari sisi perizinan, akses permodalan, akses pasar, agar bisa UMKM kita ini tumbuh berkembang dan yang paling penting lahir dan terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah. Karena kita tahu bersama bahwa ekonomi kita hari ini tumbuh di 5,03%, untuk menuju negara maju harus menjadi 7-8%, dan tingkat pengusaha kita baru di 3,4%. Dan untuk menuju negara maju maka tingkat pengusaha harus naikkan menjadi 10-12%, dan juga pertumbuhan ekonomi kita harus dinaikkan menjadi 8-9%. Untuk itu kami berharap perhatian khusus dari Bapak Presiden agar bisa memperhatikan UMKM kita yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden bahwa di era kepemimpinan Bapak Presiden banyak sekali Pak menteri-menteri dari alumni HIPMI. Bukan hanya ketua umum saja Pak, tapi ketua bidang juga dari HIPMI. Hari ini kami melihat ada Pak Menteri Investasi, ini luar biasa Pak, dari ketua umum HIPMI nggak ada di dalam menjadi menteri. Ada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalau ini agak nunggu dulu Pak, agak berjuang dulu Pak, baru jadi menteri Pak. Ada Pak Erik, Pak Menteri BUMN tapi nggak hadir, padahal ini ada permintaan banyak dari anak-anak daerah ini. Kenapa beliau nggak hadir? Apa beliau tahu ini pidato saya? Ada ya baru-baru ini ada kader dari HIPMI Jaya, ada Bung Dito Aryo Tejo,
kami merasa sangat terhormat diberikan kesempatan kepada kader-kader HIPMI. Tapi Pak, memang kami rasa masih kurang Pak, kalau bisa ditambah lagi. Di bidang BUMN Pak, kami berharap agar ini aspirasi dari teman-teman semua. Dari malam kami rapat 34 provinsi. Kami berharap mendapatkan sebuah sinergitas antara swasta dan BUMN agar pasar yang ada, agar kegiatan ekonomi yang ada ini tidak saling tumpang tindih Pak antara swasta dan BUMN. Karena kami swasta jumlah yang korporasinya kecil Pak, pengusaha di HIPMI ini 70% rata-rata UMKM, 30% yang korporasi Pak. Jadi kalau kami disaingi oleh BUMN, maka kami akan nggak bisa survive atau nggak akan bisa survive. Maka kami berkesimpulan tadi malam kami kumpul 34 provinsi, ketua umum semua bersepakat perlu adanya sinergitas antara BUMN dan swasta agar bisa membagi porsi pekerjaan dan juga bisa memandang ekonomi kita ini secara luas dan bisa membagi porsi apabila ada sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kami juga sangat mendukung akan terlaksananya pemindahan ibu kota negara. Karena ini akan menciptakan kawasan-kawasan ekonomi baru yang bisa membuat teman-teman semua bisa merasakan manfaatnya, dan pembangunan tidak hanya Jawa sentris seperti yang disampaikan Pak Menteri Investasi bahwa pembangunan hari ini 51% sudah ada di luar Jawa. Untuk itu kami rasa ini harus dilanjutkan, makanya kami mengambil tema bahwa kolaborasi pengusaha muda mendorong terlaksananya program Indonesia Maju. Dan selanjutnya Pak, mohon izin permintaan dari teman-teman. Pak Meriknya nggak ada. Wah, ketemu senang banget sih. Kami mohon Pak diberikan kemudahan tentang akses permodalan Pak. Karena memang ini sudah sekian lama kami sampaikan bahwa menterinya dari ini, beban saya ini karena menterinya dari HIPMI Pak. Ini soal Bank Himbara ini kan berkorelasi. Sudah berapa kali kami sampaikan bahwa teman-teman HIPMI di daerah perlu capital agar bisa UMKM ini naik kelas. Kalau bahasa saya menciptakan kelas menengah baru. Tapi kalau bahasa Ketua Dewan Kehormatan, jangan, kita menciptakan konglomerasi baru. Karena apa? Karena kalau ambil perkataan Bang Bahlil, presiden boleh berganti, DPR boleh berganti, tapi konglomeratnya itu aja. Jadi kita mengutip bahasa Bang Bahlil, perlu adanya bentuk afirmasi ataupun dorongan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Presiden agar bisa memberikan sebuah afirmasi keberpihakan tentang akses permodalan agar kami bisa bersaing Pak dengan korporasi-korporasi yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, Pak Menteri Investasi, kami laporkan Bapak Presiden dalam pengelolaan sumber daya alam, memang Pak Menteri Investasi ini sudah melaksanakan mencabut-cabut Pak. Cuman kita nggak tahu Pak, dibaginya ini kapan Pak. Kita dengar ke organisasi lain dibagi, sementara menterinya dari HIPMI gitu ya. Jadi izin Bapak Presiden, kami laporkan ini aspirasi dari teman-teman semua dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Bahwa HIPMI ingin merasakan dapat mendapatkan manfaat lah dari pembagian sumber daya alam yang tadi. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini, kami anak-anak bangsa yang berkontribusi dengan semangat juang yang dicanangkan oleh founding father kami, pengusaha muda berjiwa patriot, nasionalis, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini bisa terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran oleh Bapak Presiden hari ini. Kami mohon arahan dan bimbingannya. Kami juga tadi malam bersepakat seluruh pengusaha muda yang ada di Indonesia bahwa kepemimpinan muda ini kami sudah diajarkan oleh founding father kami Pak.
Di HIPMI ini ketua-ketua umum daerahnya ini antara 20 tahun sampai 30 tahun. Saya menjadi ketua umum BPHIPMI di bawah 35 tahun. Hari ini saya 35 tahun. Maka kami berkesimpulan bahwa dalam politik nasional anak-anak muda ini diberikan ruang juga agar bisa mengisi ruang-ruang tersebut untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda menjadi pemimpin nasional. Rakernas dibuka Presiden Jokowi. HIPMI semua hadir di sini. 3 baca pres siap menanti. HIPMI solid tunggu arahan Presiden Jokowi. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha. Terima kasih Bang Akbar Himawan Bukhari. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menandatangani